Kalau kemoterapi konvensional itu kan seperti di bom. Kalau targeted terapi itu kan seperti di rudal. Rudal. Saya ingat nih momen ini di rudal. di rudal. Kayak Tadi- noda di baju lah misalkan. Iya, nodanya segini, Heeh. ambilnya lebih luas kan? Oh. Iya kan, ini kan kanker, ganas, tumor ganas. Iya, ada harapan kesembuhan, ya. Mm-mm, Iya, mm-mm. iya. Nggak seperti kayak vonis yang sangat-sangat berbahaya yang nggak bisa disembuhkan kan. Iya, jadi kalau berbahayanya memang betul berbahaya, tapi kalau tidak bisa disembuhkan, tidak benar. Tidak benar Tidak itu ya. benar. Dr. Rian Ardian Saputra, subspesialis hemato-onkologi medik. Selamat datang di Jumto Podcast. Dr. Rian ini bertugas di Rumah Sakit IMC Alam Sutra dan Rumah Sakit IMC Tangerang. Yo. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol tentang sesuai nih tadi hemato-onkologi medik. Kan tadi kita di beberapa sebelumnya sudah Ya. ngobrol soal kanker. Mm-mm. Pasti nggak mungkin soal masuk angin kan kita bahas ya kan sis. Masih sama. Masih sama Pembahasan soal kan. Tapi kita lebih fokus sekarang ini sih dok, apa soal penyembuhannya. Jadi Biar habis ngobrolin yang kalau kata dokter ini ganas, ini serem gitu ya kan. ini kita bahas soal Tapi kita penyembuhannya. tetap punya harapan bahwa ini bisa sembuh ya dok ya. Harus kasih semangat. Karena ini penting sih dok, bicara soal cancer itu ketika kita vonis Anda cancer gitu, kena penyakit cancer itu udah kayak boom, aduh bisa sembuh nggak ya gitu. Terus bayang-bayang masalah apa? Iya. Seperti di sinetron yang Iya. kemarin lo bilang kan, Iya. itu kan serem dok. Langsung Kepala bisa Langsung karena terapi ya segala macam ya. ingat sama yang di atas. Tiba-tiba taubat jadinya. Tobat. Ya bagus sih. Kadang-kadang efeknya bagus juga dok buat kehidupan. Jadi ingat, Dok, oke. ingat. Ini kalau diomongin paling panjang loh. Dok, saya mau tanya langsung spesifiknya gini dok. Sebenarnya cancer itu bisa disembuhkan nggak sih? Iya, ada harapan kesembuhan. Ya. Ada. Harapan kesembuhan. Ada harapan Semua kesembuhan. cancer, dari cancer yang paling berbahaya tadi cancer paru, misalnya yang sebelumnya kita bahas, sampai cancer yang cepat disembuhkannya gitu. Iya, jadi kembali lagi bergantung kepada jenis kansernya, satu, yang kedua stadiumnya, ya early atau sudah lanjut, ya. Kemudian kondisi pasiennya itu sendiri gimana, Oke. gitu kan. Untuk menjalani terapinya, ini semua dibutuhkan kondisi keadaan umum yang bagus dari pasiennya. Ya, Iya. Jadi kondisi badannya pasien juga pada saat menjalani proses penyembuhan dengan terapi-terapi yang ada di rumah sakit itu juga harus baik lah ya dok ya. Maksudnya Betul. dalam kondisi yang tidak baik sakit kanker tapi kondisinya masih prima buat menjalani. Betul, keadaan umum, performance statusnya. Jadi ada Oke. yang namanya performance status itu. Di saat akan menjalani terapi, tapi pasien performance statusnya itu sudah buruk gitu, ngedrop. Itu akan menjadi sulit. Iya. Dok, itu sebenarnya kalau untuk penyembuhannya ya, itu memang semua yang kita lihat kayak operasi kayak gitu. Apa cukup minum obat atau ada kemoterapi lain? Itu kayak kita gimana sih dok? dengarnya kemoterapi kan kemarin sempat dibahas tuh kemoterapi gitu kan. Iya, kombinasi. Jadi seringkali bukan cuma satu jenis tetapi berbarengan. Misalkan operasi dulu kemudian dilanjutkan kemoterapi. Ya. Atau ada yang namanya kemoterapi neoadjuvan. Jadi kemoterapi Apalagi itu dok? Iya, itu keren jadi- banget namanya. Iya, Kemoterapi neoadjuvan. neoadjuvan. Jadi kemoterapi dulu setengah di awal Iya. gitu, setengah regimen untuk mengecilkan masanya, tumornya, kemudian dioperasi supaya gampang dokter bedahnya ngoperasinya gitu. Jadi lebih kecil kan lebih mudah gitu. Terus kemudian selesai operasi lanjut lagi kemoterapi sisa setengahnya lagi tadi. Gitu. Itu namanya kemoterapi neoadjuvan. Setengah-setengah lah ya. Setengah-setengah lah ya. Jadi kombinasi kemudian habis operasi pun apabila ternyata tepiannya belum bebas sel-sel tumor, belum bebas sel-sel kanker ya, itu bisa dilanjutkan dengan radioterapi, radiasi di sinar. Ya, jadi kalau itu kan hanya lokal saja, kalau radiasi itu kan lokal setempat. Tapi kalau kemoterapi itu kan sistemik seluruh badan. Ya. Tadi selain kemoterapi juga ada yang namanya tadi targeted terapi ya atau targeted kemoterapi. Jadi seperti yang sebelumnya sudah pernah saya jelaskan ya, kalau kemoterapi konvensional itu kan seperti di bom. Kalau targeted terapi itu kan seperti Di rudal. Rudal. Saya ingat nih momen ini di rudal. di rudal ya.
Terus kemudian ada juga yang namanya imunoterapi. Oke. Jadi kalau imunoterapi itu memanfaatkan sistem kekebalan tubuh dari pasiennya itu sendiri untuk menyerang sel kankernya. Oke. Iya. Kita bedah satu-satu. Siap. Mulai dari dibom. Mulai Iya. dari dibedah dulu dong. Iya dibedah dulu. Dibedah. Dibedah ya dulu dok. Itu Iya. kan non bedah kan, kalau kemo, Kalau- targetin dan Itu imuno non kan. bedah. Nah kita yang bedah dulu Iya deh dok. bedah dulu dok. Iya. Kalau yang bedah itu kan dalam artian kayak semacam operasi. Misalkan ada Pengangkatan kanker ya? paru, ada Pengangkatan kanker usus, kanker Betul. di organ-organ tubuh kita lah. Itu Betul. pasti harus dibedah. Betul, kalau misalkan seperti kanker payudara, ya dibedah, dibuang kankernya, atau kalau sudah lebih lanjut lagi dibuang seluruh payudaranya bahkan sampai ke ototnya. Kanker usus ya dibuang kankernya, Bagiannya. iya bagiannya, kemudian bisa di ususnya itu disambung langsung keluar ke perut atau disambung lagi ya tergantung ya. Kanker paru-paru satu lobus, satu segmen Iya. dari paru-parunya itu dibuang yang dimana ada kankernya gitu. Oh, jadi cuma satu aja gitu. Satu segmen. Satu Jadi kan paru- paru-paru itu kan terdiri dari satu paru-paru itu terdiri dari beberapa Oke. segmen. Itu dibuang satu segmen. Kirain paru-parunya Iya, dibuang. dikirain satu, terus satu masih ada gitu dok. Iya, kalau parah-parahnya bisa sampai seperti Oke. itu gitu dibuang sebelah. Tapi kalau kita lihat kalau satu segmen ya segmennya itu aja gitu Itu ya. kan kayak sel yang tadi ya rusak atau Iya. apa yang udah digrogoti itu kan dalam artian ya yang kayak yang lokalnya di situ yang diambil gitu kan dok, kayak yang nempel itu kan. Harus lebih luas diambilnya. Oh. Iya, jadi kalau misalkan Kayak tadi- noda di baju lah misalkan. Iya, nodanya segini, Hmm. ambilnya lebih luas kan. Oh. Iya kan ini kan kanker, ganas, tumor ganas gitu. Ya, Jadi ya. diambilnya selalu harus lebih luas, lebih lebar. Jadi supaya untuk memastikan nggak ada yang kabur gitu. Oh, langsung Iya. ditutup aksesnya. Ya misalnya, Dalam radius ya. Radius sekian meter gitu. Iya. Ya misalnya ini kanker nih, misalnya ini kanker nih dok ya segini. Berarti yang dioperasi atau dibedah itu bisa segini gitu kali dok. Betul, lebih besar. Jadi Oke. sekian sentimeter dilebihkan, lebih luas, lebih lebar gitu. Dan itu dilakukan di semua kanker yang tadi di usus, di bagian apa breast Payudara cancer. breast cancer iya. Itu pasti sama tuh semua metodenya. Iya, makanya kemudian kan ada dokter patologi itu kan melihat lagi sel-selnya ini tepiannya bebas bebas sel kanker atau enggak gitu tepinya itu. Iya. dicek lagi ya berarti. Dicek lagi, dilihat lagi secara mikroskop kan dokter bedahnya kan nggak bisa melihat sampai ke tingkat seluler kan. Mm-mm. Iya. Hanya melihat secara makroskopis aja kan. Oh, ini sampai sini batasannya. Ini sudah bersih gitu. Tapi kan sampai ke tingkat sel kan nggak tahu. Makanya dilihat lagi sama dokter Oke. patologi bahwa oh ini tepinya sudah bebas sel kanker. Ya, sudah. Atau ini tepinya ternyata masih ada sel kanker. Berarti kan asumsinya kan sel kankernya sudah keluar kan lebih luas dari yang dioperasi kan. Iya. Maka dilanjutkan dengan Lanjutin. radioterapi Oke. misalkan. Saya kira dilanjutin lagi gitu dok, enggak ya? Dilanjutin lagi bisa juga, Oke. bisa juga. Bedah lagi dong. Bisa juga, ber- tapi tergantung. Tergantung biasanya. dari patologinya, dokter patologi. Oh ini masih ada tapi ini bisa melalui metode-metode selanjutnya. Iya, Oke. iya, dan tergantung klinisnya juga, tergantung Iya, dokter iya, yang pegangnya juga. Iya. Itu yang bedah nih sis. Ya. Sekarang non bedah. Non bedah tadi juga ada dua model. Kemo ada tiga sih. Kemo, Iya. targeted sama imuno. Iya. Kita dari kemo lah yang umum gitu. Iya. Yang sampai yang kalau sebelumnya kita bahas sampai rambutnya botak kalau di Iya. film-film atau sinetron gitu. Iya. Jangan ngomong sekali lagi. Iya, saya sadar. Saya sadar. Dok lanjut dok. Iya. Dok. Iya. Jadi tadi kemoterapi ya, ya atau ya kita bilang kemoterapi mungkin yang konvensional maksudnya ya, gitu. Jadi itu tadi yang seperti di bom itu kita menggunakan obat-obatan sitotoksik, obat-obatan pembunuh sel. Oke. Iya, jadi untuk mematikan sel-sel kankernya. Ya, tapi namanya obat-obatan sitotoksik, sel-sel baik juga pasti ikutan kena. Iya, bukan cuma sel kanker, bukan cuma sel jahat aja, sel-sel baiknya pun Ikut kena. ikut kena. Ya, memang tidak sebanyak sel kanker kenanya karena sel kanker itu kan aktif membelah diri terus-menerus berkembang gitu. Obat sitotoksik itu lebih kena ke targetnya itu sel-sel yang banyak berkembang tadi. Gitu. Kan sel kanker kan banyak berkembang kan. Makanya
kena gitu langsung gitu. Termasuk rambut. Rambut itu kan berkembang juga kan, banyak berkembang, makanya kenapa rambutnya rontok. Iya. Gitu. Rontok Berarti sih. kalau istilah di kalau istilah dibom begitu kan berarti daya rusaknya jauh lebih luas dong. Daya rusaknya betul besar. Maksudnya iya kan ya maksudnya daya rusaknya itu kan termasuk tadi sel baiknya juga ikut kena mati kayak gitu segala macam dong. Betul. Makanya yang Ini pilihan kenapa harus dibom begitu kan maksudnya sampai nggak ada alternatif lain dok, sampai harus ada opsi model pengobatannya harus model dari kemo kayak gitu. ya jadi ya memang Tergantung kansernya berarti. betul tergantung kansernya, dan kanker itu memang tadi kan dimatiinnya kan dengan obat-obatan sitotoksik tadi, obat-obatan pembunuh sel itu yang dinamakan sebagai kemoterapi. Jadi pada awalnya kan maksudnya kemoterapinya kan kemoterapi yang konvensional kan pada awalnya zaman dulunya gitu kan ya, dengan kombinasi berbagai obat-obatan sitotoksik tadi dikombinasikan untuk membunuh sel kankernya dari berbagai arah gitu. Itu jadi seperti dibombardir sana sini gitu supaya sel kankernya mati gitu kan, prinsipnya kan seperti itu awalnya. Di era sebelum berkembang sekarang, tahapan kemoterapi konvensional tuh masih Dor lah gitu. gitu Iya, bombardir gitu kiri kanan gitu kan supaya sel kankernya mati. Dan selanjutnya ada Targeted, kemudian baru muncullah yang ada targeted kemoterapi ya, targeted terapi itu jadi seperti yang rudal itu. Jadi hanya pada sasarannya saja, pada sasaran-sasaran tertentu, tapi harus ada targetnya yang bisa dikunci. Gitu, yang bisa dikunci ada targetnya baru bisa ditembak. Kalau model rudalnya. ini tuh lebih pada perkembangan teknologi sekarang atau memang tuh juga targeted itu sudah lama dok? Karena perkembangan teknologi sekarang. Iya, targeted ini sudah lumayan lama ya. Jadi maksudnya nggak baru-baru banget, kalau targeted terapi ini gitu. Ya, tapi ini ya lebih baru dibandingkan kemoterapi yang konvensional. Tapi nggak baru-baru banget juga. Berarti kalau targeted gimana tuh gambaran itu dok? Kalau tadi kan kalau di kemo kan bisa sampai Iya, kalau 3 kali lipatnya dari misalnya gitu ya, dari satu titiknya. Iya, Nah kalau targeted itu misalnya targetednya segini. Nah itu udah hanya di satu titik aja, nggak terdampak sama yang terlalu yang lain. Iya, jadi yang diserang adalah target dari sel tumornya. Itu ada yang bisa di-lock, dikunci, itu diserang. Jadi otomatis ya sel tumornya itu kan kena. Sel tumornya itu kan kena, mati, dan kerusakannya itu, damage ke sekitarannya itu nggak terlalu besar. Jadi efek sampingnya pun yang targeted ini relatif lebih ringan sebetulnya dibandingkan Biasanya yang di bagian mana tuh dok? Yang kira-kira mudah lah buat targeted terapi itu. Biasanya sepengalaman dokter. Seperti yang sudah dibahas pada podcast sebelumnya ya. Itu seperti limfoma itu ada targetnya ya, jelas targeted. Ya misalnya di bagian leher gitu ya. Betul. Kemudian kanker-kanker padat juga gitu, seperti kanker usus juga ada bisa targetednya ya. Kanker paru juga itu ada targeted. Jadi tergantung mutasinya yang kita targetkan gitu. Misalkan tadi kanker paru gitu kan, mutasi EGFR detected gitu, ya kita tembak di situ. Gitu. Ini istilah tembak itu kayak laser gitu. Ya kita serang rudalnya, tembak ke situ gitu. Kan ada target sasaran yang bisa dikuncinya ya kita tembakan rudalnya ke situ gitu pakai targeted terapi. Artinya ini kan sebenarnya perkembangan teknologi yang sebelumnya main hajar aja di bom dung. Iya. Soal target itu memang kalau saya ngeliatnya kan lebih canggih lah. Iya. Itu juga pasti harganya juga pasti lebih mahal ya dok. Iya, relatif lebih mahal, betul. Tapi memang ya daya rusaknya itu soal tidak terlalu mematikan sel-sel baik itu bisa diminimalisir ya dok? Betul, bisa lebih diminimalisir. Iya. Oke, dok, yang terakhir apa tadi bagian-bagiannya? Imunoterapi. Ini sama dengan targeted kalau yang imunoterapi ini dok? Beda lagi. Oke. Beda lagi. Ini lebih maju lagi. Ini lebih baru modern lagi. Oh, berarti ini baru? Iya, yang paling baru dan paling mutakhir. Ini imunoterapi. Ini kalau di IMC Alam Sutra, kalau di IMC sudah ada dok untuk ini? Sudah ada. Okay.
Nah, ini berarti artinya kan lebih secara teknologi lebih maju lagi. Iya. Ini bukan targeted lagi. Apa yang dikerjakan sama imunoterapi ini caranya? Iya, jadi imunoterapi ini tadi memanfaatkan sistem kekebalan tubuh dari pasiennya untuk menyerang sel-sel kanker. Oh, bikin tentara di dalam tubuh. Betul. Jadi Tahu saya. Habis baca. seperti yang sudah pernah dibahas juga di podcast sebelumnya, singkat mungkin ya. Jadi secara normalnya kan tadi sel-sel imun itu harusnya bisa mendeteksi sel-sel yang abnormal. Seperti contohnya sel-sel kanker tadi. Jadi kalau ada sel yang menyimpang, harusnya sel ini akan dimatikan oleh sistem imun. Ya, tetapi sel kanker ini bisa menghindar dari sistem imun tadi. Gitu, bisa dinonaktifkan sistem imunnya. Jadi sampai bertumbuh sel kanker. Imunoterapi ini gunanya untuk mengaktifkan kembali sistem imun tadi supaya bisa menyerang sel kankernya. Gitu. Jadi prinsipnya seperti itulah, kurang lebih gambarannya mudahnya. Jadi si imunoterapi ini adalah membangkitkan imun-imun kita nih yang mungkin selama cancer tuh kan ada penurunan ya dok ya. Nah itu diaktifkan lagi melalui imunoterapi. Iya, ada penurunan dan sel kankernya ini punya mekanisme untuk menghindar gitu, untuk menonaktifkan supaya nggak dikenali sama sel kankernya. Nah, apakah semua jenis kanker ini bisa diterapi dengan imunoterapi ini, dok? Iya, jadi memang tidak semua jenis kanker bisa. Kebanyakan adalah kanker yang solid. Ya, kanker yang solid yang bisa diterapi dengan imunoterapi ini, dan kemudian ada juga parameternya apakah jenis kanker ini jenis kanker yang sama, yang satu bisa diterapi dengan imunoterapi, misalkan sama-sama kanker paru, yang satu bisa imunoterapi, yang satu nggak bisa, yang satu pakainya targeted terapi. Gitu, ada parameternya juga di situ. Jadi kalau secara umum kanker yang jenis kanker yang banyak bisa menggunakan imunoterapi adalah kanker paru, kemudian kanker ginjal dan saluran kemih, ya, kemudian kanker hati dan saluran empedu, ya, kemudian kanker kulit. Ya, kemudian beberapa jenis kanker usus sama kanker payudara juga bisa melalui imunoterapi. Kalau imunoterapi ini, ya kan, agak susah ribet ya. Iya, dok itu nggak dibedah, nggak minum obat, bentuknya apa? Salabim gitu atau gimana sih dok? Dokter punya itu ilmu hitam. Itu kayak gimana sih? Infus obat. Obat. Jadi sama seperti kemoterapi. Sama dengan infus obat juga. Tetapi biasa durasinya itu lebih singkat, lebih pendek lah dibanding, rata-rata lebih singkat dibandingkan kemoterapi. Ya tergantung obat kemoterapinya juga gitu. Tapi rata-rata lebih singkat lah dengan imunoterapi. Dok, ini menarik nih. Kalau kemoterapi ini biasanya kan beberapa kali gitu ya. Iya. Atau termasuk juga targeted. Nah kalau imunoterapi ini sepengalaman dokter. Iya. Misalnya untuk satu jenis kanker Cancer, lah gitu. Kanker itu. Dokter punya pengalaman nggak? Nih, cukup sekali langsung udah sembuh misalnya. Sama, beberapa kali juga. Berkali-kali, malahan biasanya lebih panjang imunoterapi. Imunoterapi itu lebih panjang biasanya. Dan imunoterapi juga sering bisa kombinasi dengan kemoterapi. Jadi tergantung tadi parameternya. Tadi misalkan parameternya ini kanker paru-paru misalkan tadi yang ini bisa full imunoterapi aja gitu tanpa kemoterapi. Tapi kalau yang pasien B gitu harus kombinasi kemoterapi dengan imunoterapi, awalnya barengan, misalkan berduaan kemoterapi sama imunoterapi sampai 6 siklus, kemudian kemoterapinya udah, imunoterapinya jalan sendirian sisanya. Gitu, seperti itu. Sampai berapa kali tuh dok biasanya buat imunoterapi nih? Anggaplah sampai dinyatakan sembuh. Iya, jadi tergantung jenis kankernya juga Itu ada yang biasanya sih rata-rata 1 tahun. Proses terapinya 1 tahun. Proses terapinya rata-rata 1 tahun, tapi bisa lebih. 1 tahun itu berarti sebulan sekali untuk melakukan. Ada yang sebulan sekali, ada yang 3 minggu sekali, ada juga yang 2 minggu sekali, tergantung jenis obatnya. Stage-nya juga dilihat stage-nya juga. Betul. Jadi imunoterapi itu ada banyak obat-obatannya juga gitu. Obatnya berbeda, regimennya pun bisa berbeda gitu. Dan walaupun obat imunoterapi dengan golongan yang sama, belum tentu
mempan untuk jenis kanker yang berbeda. Hmm. Gitu, harus gunain mungkin obat yang lain padahal sama-sama satu golongan gitu. Ya setahun ya, misalnya setahun ya sis ya. Kuat-kuat sih. Ya maksudnya Iya. buat teman-teman gitu ya atau saudara-saudara kita yang sedang berjuang gitu dok, Iya. tentu mereka harus kita support banget lah. Jangan Iya. sampai karena Ya, prosesnya panjang, Karena prosesnya panjang itu bikin mental tuh udah Iya. harus sering-sering disemangatin ya dok ya. Iya, betul. Ini menarik sih soal soal semangatnya sih dok ya. Itu ketika orang divonis cancer itu kan ya tadi kayak apa ya, vonis yang berat untuk disembuhkan gitu. Iya. Sebenarnya ya kalau kita lihat dari prosesnya tadi sebenarnya ada tingkat kesembuhannya yang tinggi, memang ada proses yang lama, tapi Iya. penyakit cancer ini sebenarnya kan rata-rata ya bisa disembuhkan walaupun prosesnya panjang. Iya, ada harapan kesembuhan ya. Iya. Nggak seperti kayak vonis yang sangat-sangat berbahaya yang nggak bisa disembuhkan kan. Iya, jadi kalau berbahayanya memang betul berbahaya, tapi kalau tidak bisa disembuhkan tidak benar. Tidak benar Tidak itu ya. benar. Bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan, ada harapan kesembuhan. Kalau sepengalaman dokter nih ya, selama berarti dokter sendiri kan yang melakukan imunoterapi ya. Iya, betul. Nah, mungkin ada dari pasien nih, kisah pasien yang bisa inspiratif lah ya. Ternyata bisa kok sembuh gitu. Dia sepengalaman dokter tuh dia berapa lama tuh dok? Iya. Jadi kalau kita pertama-tama kalau kita bilang sembuh itu, Oh apa ya bahasanya? iya, sembuh itu dalam artian apa dulu Iya, gitu. iya, Sembuh atau berhasil gitu. Itu Berhasil dalam lah. artian apa dulu gitu. Jadi tumornya mengecil 30-50% aja itu kita bilang kan respon. Respon Oke. itu berarti kan itu termasuk berhasil juga. Oke. Jadi tadinya ukurannya 10 cm, Iya. berkurang jadi 5 cm. Iya. Itu respon kan. Itu udah ada progres namanya. Iya, udah ada perbaikan. Kalau progresif itu berarti tumornya bertambah besar. Tapi Oh, kalau enggak. itu kita bilangnya Penurunan. respon. Oh, Respon gitu. Ada partial respon, ada complete respon. Kalau partial respon itu kan berkurang ukurannya. Gitu, perbaikan. Iya, Kalau iya. complete respon itu kan bersih. Iya. Ya, jadi asal berkurang saja ukurannya gitu. Itu sekian persen itu sudah ada perbaikan. Betul, namanya respon dan Respon. sudah dianggap sebagai berhasil gitu. Oke. Jadi sembuh atau berhasil dalam artian apa dulu gitu. Jadi kalau dalam artian respon ya memang itu tujuan kita. Oke. Tujuannya. Karena proses penyembuhannya tadi dokter kan juga meng-highlight soal mental juga ya. Iya. Kalau mental bagus, semangat bagus itu kan imun daya tahan tubuh kita kan juga bagus ya dok ya. Betul. Itu juga sangat-sangat mempengaruhi ya dok. Sangat pengaruh. Kadang penyakit cancer ini kan tidak bisa dipungkiri bahwa berat. Mm-mm. Ya, Oh iya. selain berat secara fisik, ke mental juga akan berat. Betul. Iya. Iya, jadi pasien seringkali datang sudah dalam keadaan depresi. Jadi selain penyakit fisiknya sudah depresi atau kadang banyak juga yang saya sudah capek gitu, harus ngejalanin seperti ini gitu. Itu semangatnya akan sangat berpengaruh. Kalau pasiennya sendiri aja udah ogah-ogahan buat menjalankan terapi gitu, kita sebagai dokternya juga ya jadi Iya. sulit mau ngejalanin terapinya gitu. Iya, Wah, ini itu berarti- makanya itu sangat pengaruh dari faktor kejiwaannya juga sebetulnya. Ya kalau dokternya kalau pasiennya juga aduh nih dok udah pesimis lah ya dok ya. Ya Iya. dokternya juga pasti secara Iya. mental berdampak tuh. Dok, ya. Karena tadi penyembuhannya waktunya yang panjang gitu Iya. dok. Betul. Dalam konteks sekarang dok ya, dalam teknologi yang sekarang Iya. itu untuk penyakit cancer ini nggak ada yang singkat gitu dok untuk penyembuhannya. Iya. Jadi kalau tadi kan yang dulu kan sudah pernah kita bahas ya bahwa cancer ini kan berbeda dengan tumor. Cancer ini kan tumor ganas di mana cancer punya sifat ganas ya. Jadi maksudnya kalau cuma tumor aja ya bisa singkat, tinggal dioperasi, selesai, udah bersih, selesai perkara, nggak usah diapa-apain lagi, juga beres. Tapi kalau kanker cuma dioperasi aja terus udah nggak diapa-apain lagi, ya dalam hitungan bulan atau tahun ya bisa jadi lagi gitu, balik lagi. Makanya kenapa saya sudah bersih kok gitu, kan sudah dioperasi sampai bersih, kenapa saya masih harus lanjut kemoterapi? Misalkan kan suka ada pertanyaan seperti itu kan dari pasien kan. Ya jawabannya itu tadi gitu. Itu Dan biasanya kalau yang prosesnya panjang. Kalau yang tersisa begitu dok, maksudnya kayak kan udah contoh kalau yang model bedah atau kemoterapi itu kan karena memang masih ada sisanya di dalam tubuh atau
berkembang baru. Iya, dua-duanya. Jadi satu mungkin walaupun secara makroskopis tadi di bedah sudah bersih gitu. Secara patologi dilihat sama dokter patologinya juga, oh sudah pinggirannya semua sudah bersih gitu. Tapi kan sampai ke tingkat seluler gitu kan kita nggak tahu ada sel-sel yang lolos. Kalau ada sel-sel yang lolos dan berkembang biak lagi, itu satu. Yang kedua, kanker itu kan berarti kan terjadi karena memang sudah ada selnya yang menyimpang gitu kan, yang di dalamnya dia ada induknya yang menyimpang gitu. Jadi teorinya itu sama seperti stem cell gitu. Stem cell itu kan sel induk gitu kan yang ngebuat seluruh sel kita itu kan cuma dari satu sel induk sebetulnya. Sama jadi kanker pun ada stem cell kankernya yang itu sudah kalau sampai kejadian kanker berarti sudah ada tertanam di dalam sel di dalam diri kita dan dia bisa beranak lagi gitu. Teorinya seperti itu. Wah, berat deh. Dok, balik lagi ke imunoterapi dari itu. Kalau saya sih pengen bahas yang kira-kira, karena banyak ya teman-teman yang lagi cancer, yang lagi berjuang, kita pengen kasih mereka tuh ada harapan. Nah, buat teman-teman yang sudah clean responnya. Tadi kan respon yang berkurang, tapi misalnya responnya udah clean. Complete respon namanya. Complete respon. Iya. Nah itu juga harus terapi lagi kah atau sering dicek kah gitu? Karena kan ketika udah complete respon itu ya kita kan nggak tahu nih ada yang kabur nih si kecil ini nih. Nah itu gimana tuh untuk menjaganya tuh? Observasi. Jadi kalau tadi misalkan sudah dioperasi, kemudian sudah dilakukan kemoterapi, imunoterapi tadi bersih, complete respon, remisi. Remisi komplit. Jadi kelanjutannya dilakukan observasi. Harus rutin. Jadi supaya apa tujuannya gitu. Jadi kalau amit-amit nih ada muncul lagi gitu, relapse kita namakan relapse gitu, ada kambuh lagi gitu ya. Sebelum parah, sebelum besar itu udah langsung ketahuan. Kita udah bisa melakukan tindak lanjut gitu. Jangan ditunggu sampai parah dulu. Imun kita itu kan sebenarnya udah mengenali kan dok penyakit lama yang sudah tadi dibasmi, entah dibom, ditargeted atau segala macam itu kan imun kita sebenarnya sudah bisa mendeteksi dong. Kalau dengan tadi sel kanker itu kan terjadinya justru karena dia lolos dari sistem imun kita gitu. Tadi kan diobati dengan imunoterapi itu kan jadi bisa dikenali, bisa diserang kembali gitu. Makanya jadi perbaikan gitu kan kankernya gitu. Tapi bisa aja suatu saat dia resisten. Iya, dia resisten, dia mengembangkan mekanisme untuk menghindari sel-sel sistem imun tadi yang walaupun sudah dilakukan imunoterapi. Iya. Jadi kalau ngomongin soal imunoterapi nih dok, peluangnya berapa besar sih? Iya, jadi kalau peluang keberhasilan, tadi kan berhasilnya kan dalam definisi apa dulu, artian apa dulu, jadi respon gitu ya. Kalau peluangnya? Ya peluangnya itu cukup bagus, bisa mencapai 70%. Jadi makanya memang karena bagus ya dia masuk guidelines gitu, masuk ke dalam guidelines karena memang sudah diteliti dan hasilnya ternyata bagus gitu. Makanya kenapa disarankan gitu kan masuk dalam SOP gitu, guidelines gitu kan untuk terapi gitu. Karena memang secara penelitian kan peluangnya besar banget sih dok, 70% tuh. Bagus Bu, ya. Kalau kemo itu berapa persen dok? Kemo? Ya kembali lagi tergantung jenis kankernya, tergantung jenis kankernya, tergantung stadiumnya juga gitu ya. Kalau pada jenis kanker tertentu gitu ya memang peluang responnya juga besar juga. Jadi ada juga kan yang nggak harus dilakukan imunoterapi dengan kemoterapi juga bagus. Seperti contohnya kalau yang kemarin kan limfoma dengan kemoterapi dan targeted terapi itu cukup bagus peluang keberhasilannya gitu. Maksudnya responnya itu baik gitu. Berarti buat si imunoterapi ini memang teknologi kesehatan terbaru, lebih canggih, punya riset yang sampai 70% tingkat keberhasilannya dok ya. Betul. Dan memang pasti pasiennya juga dalam kondisi yang cukup lebih parah ya dok biasanya dok, atau memang kondisinya memang harus imunoterapi kayak gitu ya? Iya kondisi, jadi bukan lebih parah juga tapi memang kondisi yang bisa dilakukan imunoterapi dan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan. Ya tadi tergantung kansernya juga ya dok ya? Betul.
Aduh, deg-degan ya kalau ngomong sama dokter nih udah 2 kali. Tapi nggak apa-apa dok. Seenggaknya teman-teman atau sahabat Merdeka nih yang sedang nonton Jungto Podcast, kalau ada keluarganya atau saudara atau temannya, seenggaknya tahu bahwa cancer ini punya harapan kesembuhan tinggi. Banyak kok metodenya. Iya. Gitu sih. Ya, semoga yang sedang berjuang, yang kena cancer bisa lekas sehat ya. Amin. Oke. Dan yang nemenin juga harus tetap semangat. Betul. Dokter Rian, terima kasih udah ngobrol-ngobrol lagi soal cancer. Sama-sama, terima kasih kembali. Ya. Nanti kalau datang lagi kita ngobrolin apa lagi ya sih saya sama Dokter Rian ya. Iya, Kalau gue jadi pemain pengganti di Jungto Podcast ngobrolinnya yang serem-serem deh sih. iya, namanya ngobrol sama dokter yang ngobrolin soal penyakit. Kalau curhat yang lain jangan sama dokter dong. Ngobrolin politik bisa nggak dok? Kita ngobrol di podcast Merdeka gimana dok? Oke. Dok, thank you dok. Salam buat teman-teman di MC. Terima kasih kembali. Salam buat keluarga semuanya dan sehat selalu ya dok ya. Dan buat sahabat Merdeka terima kasih. Sampai jumpa di Jungto Podcast selanjutnya.